Digital Universe. Ekologi dibedakan menjadi 4, 1. Komponen ekosistem, 2. Aliran energi, 3. Interaksi, dan 4. Daur biogeokimia. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud ekologi? Ekologi berasal dari kata Yunani oikos, yang artinya habitat atau tempat tinggal, dan logos artinya ilmu. Jadi, ekologi itu mempelajari antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Setelah itu, yuk kita pelajari ada beberapa subbab sih di ekologi. Yang pertama, yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tapi tidak itu aja teman-teman, komponen ekosistem dibedakan menjadi 2, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik seperti tanah, air, udara, topografi, dan cahaya. Dan komponen biotik seperti produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Lebih jelasnya, simak satu persatu di video tersebut. Yang kedua, yaitu aliran energi. Pasti kalian bingung, apa sih yang dinamakan aliran energi? Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya, melalui peristiwa makan dan dimakan. Bukan itu aja, ekologi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Lebih jelasnya, rantai makanan adalah peristiwa makan-dimakan sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contohnya, simak dan pahami sendiri. Rumput berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Belalang berperan sebagai konsumen 1 karena memakan langsung produsen. Katak berperan sebagai konsumen 2 karena memakan konsumen 1. Ular sebagai konsumen 3 karena memakan konsumen 2. Dan ada satu lagi nih konsumennya, yaitu elang. Elang berperan sebagai konsumen 4, atau karena konsumen terakhir bisa juga disebut konsumen puncak. Jika elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan juga jamur, karena tugas bakteri dan jamur sebagai dekomposer. Nah, dari rantai makanan ini terlihat adanya aliran energi ya, dimulai dari energi cahaya matahari yang diserap rumput untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, belalang mendapatkan energi dari memakan rumput. Katak memperoleh energi dari memakan belalang. Ular memperoleh energi dari memakan katak, dan elang memperoleh energi dari memakan ular. Bakteri dan jamur pun mendapatkan energi dari proses penguraian elang atau makhluk hidup lain yang telah mati. Hasil penguraiannya berupa senyawa anorganik di dalam tanah yang dapat dijadikan unsur hara bagi tanaman. Yang kedua, jaring-jaring makanan adalah dari rantai makanan yang terhubung tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Contohnya, berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, siapa yang berperan sebagai produsen? Ya, betul, bunga sepatu dan juga sawi. Ingat kan, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Nah, agar lebih mudah, kita hitung dulu yuk berapa rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan tersebut. Perhatikan tanda panahnya ya, dan ingat dimulai dari produsen. Rantai makanan pertama, bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan elang. Rantai makanan kedua, sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Rantai makanan ketiga, sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan elang. Rantai makanan keempat, sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan elang. Dan rantai makanan kelima, sawi dimakan tikus, dan tikus langsung dimakan elang. Nah, jadi totalnya ada 5 rantai makanan ya. Yang ketiga, piramida makanan adalah susunan antara trofik yang disusun berdasarkan kepadatan populasi. Contohnya, ditempati oleh produsen. Tingkatan kedua ditempati konsumen 1.
tingkatan ketiga ditempati konsumen 2, dan seterusnya. Yang paling atas adalah konsumen puncaknya ya. Tingkatan-tingkatan pada piramida disebut juga tingkat trofik. Dari yang paling bawah yaitu tingkat trofik 1, selanjutnya tinggal diurutkan tingkatannya ya. Tingkat trofik 2, 3, dan seterusnya. Jenis piramida makanan ada 3, antara lain piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Untuk piramida jumlah berdasarkan jumlah total organisme. Untuk piramida biomasa berdasarkan berat totalnya ya. Sedangkan piramida energi berdasarkan jumlah energi yang diperoleh tiap tingkatan trofik. Dari ketiga jenis piramida tersebut, semuanya menyatakan bahwa semakin ke atas jumlah, berat, dan energinya semakin kecil, sehingga bentuk piramida mengerucut di atas. Semakin ke bawah, bentuk piramida semakin besar, artinya jumlah, berat, dan energinya pun semakin banyak. Yang ketiga, interaksi. Interaksi dalam ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi dibedakan menjadi 5. 1. Kompetisi. Kompetisi merupakan hubungan antar spesies yang menyebabkan terjadinya persaingan baik untuk mendapatkan makanan atau tempat hidup. Misalnya, kompetisi antara harimau, citah, dan singa. 2. Netral. Netral merupakan hubungan antar spesies tanpa terjadinya gangguan. Misalnya, hubungan antara kambing dan semut. 3. Predasi. Predasi merupakan hubungan antara spesies yang dimangsa dan spesies yang memangsa, atau bisa disebut predator. Contohnya, singa sebagai predator dan zebra sebagai mangsa. 4. Antibiosis. Antibiosis merupakan hubungan antar spesies yang satu menghambat kerja spesies yang lain. Misalnya, penicillin yang menghambat persumbatan bakteri. 5. Simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan antar spesies yang berbeda yang hidup pada suatu tempat tertentu. Bukan hanya itu aja, simbiosis dibedakan menjadi 3. Yang pertama, mutualisme, yaitu saling menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme. Misalnya, terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Dan yang terakhir, parasitisme merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang mendapat keuntungan namun merugikan pihak lain. Yang keempat, daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah unsur senyawa dari komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, bukan itu aja, daur biogeokimia ada macamnya loh. Yang pertama, daur karbon. Daur karbon adalah siklus biogeokimia yang dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Contohnya seperti gambar ya teman-teman. 2. Daur nitrogen. Daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen. Contohnya ada di gambar tersebut. 3. Siklus air. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transportasi. Dan perhatikanlah gambar tersebut. Dan yang terakhir, daur fosfor. Daur fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah air serta bahan organik hidup dan mati. Dan pahami contohnya. Sekian dulu penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.